Hello, welcome to Dian Agung Sakti Channel. Di video ini saya mau sharing sebuah media pembelajaran yang sangat menarik, cocok untuk sekolah menengah kejuruan bisnis dan pemasaran ya. Gimana caranya kita mengelola bisnis secara virtual dan kita mendapatkan keuntungan juga. Oke, let's go, check it out. Kita akan membahas mengenai rasio keuangan dan evaluasi perkembangan usaha. Bisa ditonton di channel Dian Agung Sakti dan jangan lupa klik subscribe gratis. Ini dia Lemonade Tycoon 2, sebuah virtual game bisnis untuk jualan lemon. Yang pertama kali kita lakukan adalah menganalisis lokasi usaha sesuai dengan peluang usaha berdasarkan masing-masing lokasi atau tempat usaha. Setelah memilih salah satu lokasi usaha, kita akan siapkan semua bahan baku, perlengkapan, dan peralatan. Ada lemon, ada gula, ada es, dan ada cup. Bahan-bahan baku tersebut dikelola dalam suatu kios atau stand. Selanjutnya adalah meracik es lemon kita. Bisa kita atur takaran lemon, gula, dan juga esnya. Dan serunya, kita bisa tahu perkiraan cuaca yang akan datang, sehingga kita bisa memprediksi takaran yang pas pada cuaca tersebut, guys. Kemudian kita atur harga jualnya. Tapi ingat, setiap lokasi usaha memiliki harga jual yang berbeda pastinya. Kita juga bisa upgrade peralatan dan perlengkapan untuk meningkatkan engagement kepada pelanggan maupun meningkatkan penjualan lemon kita. Bila mana bisnisnya sudah cukup mapan, bisa juga membuka cabang di tempat lain ataupun kita pindah ke lokasi yang lain. Media promosi yang dapat digunakan pun sangat beragam. Dimulai dari pamflet, kemudian website yang bisa diakses semua orang, kemudian ada majalah atau koran, kemudian ada juga iklan di radio, sampai pada iklan di televisi. Dan yang paling penting adalah mengatur persediaan bahan baku yang akan dipakai untuk penjualan. Kita sudah disediakan sebuah stand atau kios dan situ memiliki angka kuota dari setiap bahan baku. Mulai dari lemon, gula, es, dan juga cup sebagai kemasan. Kita beli sesuai dengan kuota sehingga persediaan kita tidak lebih ataupun tidak kurang. Informasi keuangan yang bisa kita lihat yaitu bank account sebagai modal awal kita, kemudian ada beban sewa yaitu permit, beban gaji yaitu untuk membayar staff, biaya promosi yaitu marketing, dan juga biaya bahan baku untuk stok. Bahan baku, peralatan, dan perlengkapan sudah siap. Kita klik Start a Day untuk melakukan penjualan dan jangan lupa klik subscribe channel Dian Agung Sakti. Bisa kita lihat beberapa orang, beberapa anak kecil lewat di situ ya. Ada yang membeli dan mereka memberikan emoticon sebagai feedback dari penjualan lemonade kita maupun pelayanan lemonade kita. Oke, sudah sampai selesai hari pertama penjualan, kita lihat laporannya. Hari pertama jualan sudah selesai. Kita bisa lihat secara overview dan cash flow-nya. Secara garis besar, penjualan kita sebanyak 16 cup. Dan uang kita saat ini adalah $487. Kemudian kita bisa lihat analisis perilaku konsumen dari emoticon yang diberikan. Berapa yang suka dengan lemonade kita, berapa yang tidak suka, dan sebagainya. Dan ini adalah laporan laba ruginya. Bisa kita lihat pendapatan atau hasil penjualan kita, kemudian dikurangi berbagai macam biaya dan beban, sehingga selisih antara penjualan dan berbagai biaya dan beban yaitu net profit atau laba bersihnya. Dan ini laporan neracanya untuk mengetahui nilai aktiva dan juga nilai pasiva kita saat ini. Setelah peserta didik melakukan penjualan di Lemonade Tycoon, mereka ditugaskan untuk menghitung rasio keuangan, dalam hal ini adalah rasio aktivitas, kemudian melakukan evaluasi penjualan. Meskipun pembelajaran jarak jauh secara virtual,
mereka bisa merasakan experience learning di sini. Selanjutnya adalah mengkaitkan hasil penjualan Lemonade Tycoon mereka ke dalam materi evaluasi perkembangan usaha. Pengalaman yang saya dapatkan itu merasa seru banget, kayak real jualan gitu, sangat bersangkut paut gitu dengan materi, karena kita tuh pernah disuruh untuk menghitung rasio dari hasil usaha kita. Jadi kita dari rumus yang diajarkan oleh Pak Alex kita gunakan dengan memasukkan angka-angka dari game kita masing-masing. Dan sangat seru, sangat mengasihkan, serta menambah pengalaman juga. Jadi kayak benar-benar orang jualan, tapi kita juga belajar, bukan hanya bermain aja. Sekian dari saya, terima kasih. Masih ada satu media pembelajaran lagi yang seru banget. Kita belajar sambil bermain. Yuk kita lihat. I'mApuzzle.com, sebuah platform permainan puzzle yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Jangan lupa sign in menggunakan Google. Kemudian kita mulai membuat puzzle-nya. Cara membuatnya sangat mudah. Kita hanya mengupload gambar atau foto yang relevan dengan materi pembelajaran saat itu. Untuk mode permainannya, kita pilih yang quiz, lalu kita buat paket soalnya. Tinggal Bapak Ibu membuat paket soal dengan materi yang sedang diajarkan saat itu. Ini adalah contoh paket soal yang sudah saya buat. Soalnya berbentuk pilihan ganda dan ada 5 opsi jawaban. Setelah paket soal sudah jadi, kita atur permainan puzzle-nya. Kita bisa berikan judul permainan puzzle berikut ini, dan juga beberapa pesan awal dan di akhir. Untuk mengaktifkan fitur analisis, jangan lupa pro option-nya dicentang, kemudian kita klik create puzzle, dan kita diminta untuk meredeem sebuah kode. Kita pilih yang pertama, kemudian kita klik redeem now, dan permainan puzzle ini sudah siap untuk di-share ke peserta didik agar mereka dapat bermainnya langsung. Saat peserta didik menerima link dari games, mereka klik tombol start dan jangan lupa klik tombol subscribe di channel Dian Agung Sakti gratis. Nah, ini dia permainannya. Challenge mereka adalah menjawab setiap pertanyaan dengan benar untuk membuka potongan-potongan puzzle yang terkunci. Apabila sudah menjawab dengan benar, potongan puzzle tersebut akan terbuka. Tetapi apabila jawabannya salah, di analisis nanti akan terhitung salah, meskipun mereka mencari-cari sampai menemukan jawaban yang benar. Nah, bagaimana permainan puzzle ini? Cukup seru ya? Kita bisa pakai untuk pelajaran apa saja. Oke, kita buka hasil analisis penilaiannya. Analisis ini hanya bisa diakses oleh guru yang membuat permainan ini. Saya biasanya menggunakan nilai dari tabel korek dari soal-soal yang dia langsung menjawab dengan benar, kemudian dihitung lagi menggunakan rumus. Analisis ini juga bisa di-download dalam bentuk CSV maupun Excel. Terima kasih yang sudah menonton di channel Dian Agung Sakti. Dukung terus channel Dian Agung Sakti dengan klik tombol subscribe dan loncengnya gratis.